Bung Power, terakhir ya, terakhir. Ini kan terus terang persoalan dana bansos ini bukan hanya di Kabupaten Siantar dan Simalungun, tetapi ada di seluruh Indonesia. Betul, Bang. Sampai sekarang belum ada kita lihat perintah langsung ya, atau saya yang salah dari Bapak Kapolres untuk APH untuk mengawasi secara langsung soal bansos, karena masih ada 2 session lagi dan Simalungun kan baru bansosnya baru sekali ya kalau nggak salah ya, Siantar yang sudah 2. Nah, jadi menurut Bung Power, kenapa sini pihak kepolisian APH itu tidak turun itu loh? Kenapa? Ada apakah mereka belum dapat perintah atau apa? Ini kenapa nih menurut Bung Power? Nah, yang kita lihat kan situasinya saat ini dia karena situasi pandemik dan semua seakan pengalokasian anggaran memang dialokasikan untuk pandemik COVID-19 ya. Jadi sehingga sepertinya ada kelonggaran yang diberikan oleh APH untuk bagaimana setiap pemerintah daerah itu bisa berkreasi, tetapi kreasi dalam hal positif untuk penggunaan anggaran tanpa harus melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, sehingga konsentrasi ini supaya terfokus dulu untuk penggunaan anggaran dan membantu masyarakat yang terdampak COVID gitu. Nah, saya rasa logikanya di situ yang diambil kebijakan oleh pihak APH, tidak langsung memberikan instruksi kepada setiap jajaran-jajarannya yang ada di daerah untuk tidak langsung menyentuh hal-hal itu. Tetapi yang kita lihat dari provinsi sendiri, contoh seperti Kejatisu juga menyediakan aplikasi untuk kita bisa melaporkan temuan-temuan bansos secara online. Begitu juga dengan Polda. Nah, Polda juga bergerak dengan tim-timnya roadshow ke daerah-daerah untuk memantau situasi pembagian bansos ini tadi. Dalam arti kata, Bung Power masih berharap nggak APH ini betul-betul bekerja? Karena bansos ini kan soal kemanusiaan dalam pengawasannya. Betul, ya, jelas kita sangat berharap. Ya, dengan pengawalan APH, bukan kita mau katakan menihilkan KKN atau menihilkan korupsi, tetapi untuk mencegah dan juga meminimalisir, itu pasti akan sangat berguna gitu. Jadi ketika APH benar-benar maksimal untuk mengontrol penggunaan dana COVID-19 ini di setiap daerah di Sumatera Utara dan khususnya Siantar Simalungun, pasti ini akan sangat menguntungkan masyarakat banyak gitu. Oke, Bung Power, kita sekarang masuk pada session tanya jawab ya. Ini langsung dari netizen. Ya. Dari DBP 09, maaf Bang nanya. Di dalam perhitungan yang 170 tadi, yang Siantar ya, Siantar 170.000 yang Siantar, yang Abang sampaikan sudah termasuk biaya distribusi, ya. Nah, ini sudah ikut nggak katanya 170.000 biaya distribusi? Gimana Bung Power menjawabnya? Nah, biaya distribusi kan hal yang berbeda. Kita ikutin pernyataan dan langsung resmi dinyatakan oleh wali kota dan juga kepala dinas sosial. Setiap paket sembako itu dialokasikan 200.000. 200.000 ini untuk apa? Untuk beras dan yang sudah kita sebutkan yang lain-lainnya. Iya, ada beras. Nah, jadi itu alokasi yang berbeda gitu. Nah, itu alokasi yang berbeda dari dana yang sudah dialokasikan untuk pembelian sembakonya. Jadi 200.000 itu tidak termasuk di dalamnya untuk distribusi. Jadi distribusi itu di luar daripada 200.000 gitu. Oke, kepada DBP 09, Bung Power sudah mengatakan bahwa 200.000 itu beda dengan distribusi. Dua hal yang berbeda antara bansos 200.000 dengan distribusi gitu Bung Power ya. Jadi di 170.000 itu tidak ada termasuk distribusinya. Itu pure bantuan seperti seperti
beras, minyak goreng, gula pasir, telur, kacang hijau, yang sekarang kacang hijau diganti jadi garam. Oke, kembali aja. Oke, dari Antoni Tonda. Saya mau tanya, Pak, apa bedanya Bansos dan BLT? Mohon jawabannya. Saya dari Kabupaten Simalungun. Nah, itu Bung Pawer, gimana? Iya, bansos itu kan bantuan sosial. Kalau BLT itu bantuan langsung tunai. Bantuan sosial ini dia bisa berbentuk tunai, bisa berbentuk sembako. Nah, jadi bansos. Nah, jadi bantuan sosial. Bantuan sosial ini bentuknya apa? Bentuknya bisa BLT, bentuknya bisa sembako. Nah, jadi itu yang membedakan apa bedanya bansos dan bedanya BLT. Nah, makanya tadi kita usulkan sebaiknya bansos itu jangan sembako, tetapi BLT gitu. Oke. Kepada Saudara Antoni, sebenarnya bansos itu judul besarnya. Dalam bansos itu ada dua hal, bansos melalui sembako, bansos melalui BLT. BLT itu disebut bansos juga kan, gitu menurut penjelasan Bung Power kan? Betul. Hanya caranya aja yang beda, ada melalui sembako, ada langsung tunai. Seperti itu Saudara Antoni Tonda. Dan kepada yang lain juga yang bertanya, ini karena ini sesi terakhir, kami masih mengundang untuk bertanya. Kepada DPP 09, kami sudah menjawab pertanyaan Anda tadi, tidak ada distribusi. Sekarang kembali dari pertanyaan dari kami. Ini saya impun dari wartawan kita ya. Menurut mereka, laporan dari ILAJ ke KPK sudah sejauh mana? Karena mereka masih kami berharap ini bisa terungkap dan KPK bisa turun tangan atau gimana Pak? Nah, laporan kita ke KPK untuk yang Siantar kan sudah yang kedua kalinya. Untuk yang Simalungun masih yang pertama, dan respon terakhir sampai dengan sekarang kita masih menilai sangat positif dari respon dari KPK, karena begitu kita sampaikan melalui email dan via WhatsApp pengaduan masyarakat yang ditetapkan oleh KPK, mereka kemarin sudah jawab juga, dan mereka minta bukti-bukti kembali, bukti-bukti permulaan kita juga sudah sampaikan. Dan untuk komisionernya yang terkait juga untuk penanganan pengaduan masyarakat, yaitu Pak Alex Marwata, kita juga sudah komunikasi dengan beliau. Sampai dengan sekarang kita sangat berharaplah KPK untuk bisa lebih cepat. Nah, kemarin kenapa Siantar 2 kali kita laporkan? Karena laporan pertama itu kan tidak sampai limitnya 1 miliar rupiah. Nah, yang pertama itu hanya berkisar 466 juta. Nah, setelah temuan kita kedua ternyata sudah sampai 1 miliar, dan saya rasa tidak ada alasan lagi untuk KPK tidak memprioritaskan itu. Gitu. Kemarin gara-gara mungkin jumlahnya tidak 1 miliar, maka disuruh melengkapi, dan sekarang sudah. Apakah bansos Siantar sudah sampai 1 miliar korupsinya? 1 miliar 5 juta lebih gitu. Waduh. Hasil temuan yang kita dapati. Itu dari sembako? Iya, dari sembako saja. Masih sembako, APD belum ya? Belum. Kalau Simalungun berapa totalnya bansos? Kalau Simalungun bansos itu berkisar 4M. Enggak, yang temuan? Ya, temuannya berkisar 4M. 4M? 4M. Waduh, belum itu APD ya? Belum, karena kemarin itu kan kita laporkan Simalungun yang untuk ke KPK berkisar 9,2 M, karena termasuk pengadaan mobil tangki dan juga termasuk ketidaktepatan anggaran pembangunan rumah sakit darurat yang di Batu 20. Yang katanya ada analisa swab gitu ya? Ada loh, jadi kita udah canggih, kita kalah USU. Walaupun tetap dikirim ke USU gitu dan ke Jakarta gitu loh. Tapi oke lah, berarti sembako di Siantar korupsinya menurut ILAJ sudah nyampe 1 miliar dan KPK bisa turun tangan. Kalau di Simalungun sudah sampai 4 miliar. Oke, baru gini, kenapa ILAJ membuat petisi? Nah, kita melihat ini supaya menjadi kegelisahan kita bersama gitu. Masyarakat
Siantar Simalungun, yuk dong kita bersama-sama mengawasi. Ini kan uang-uang kita. Ini kan sama-sama uang rakyat ini gitu. Bukan uang Pak JR, bukan uang Pak Epriansa ini gitu. Ini uang rakyat yang harus kita awasi penggunaannya. Jadi kita harus bersama-sama mendesak penegak hukum untuk membuktikan gitu. Yang bisa membuktikan ini benar-benar korupsi atau tidak kan penegak hukum. Kita sebagai masyarakat hanya bisa menyampaikan bukti permulaan atau praduga yang kita temukan di lapangan gitu. Nah, jadi kita buat petisi itu kemarin, ya sampai dengan sekarang petisi yang kita lihat itu sudah ada 150 orang yang menandatangani di Siantar Simalungun, rata-rata domisilinya secara keseluruhan. Dan ya kita harapkan selama 1 minggu ini nanti kita akan tutup petisi itu, berapa yang ada, nanti kita lampirkan juga menjadi sebuah dukungan moral dari masyarakat Siantar Simalungun ke KPK gitu. Berarti ini Siantar Simalungun petisinya? Iya, Siantar Simalungun. Basis target Bung Fawer sendiri? Ya, maunya harapan kita petisi ini mungkin nanti ada sampai dengan 500 orang yang menandatangani, karena itu langsung terangkum dalam bentuk PDF, dan kita bisa langsung teruskan nanti ke KPK dan melalui Pak Alex Marwata supaya semakin lebih dipercepatlah prosesnya gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke apa, coba Bung Fawer mengajak kepada pendengar atau penonton dari Hetan News yang nanti juga program ini kita masukkan ke YouTube kita, supaya mereka mau menandatangani petisi. Coba kasih dong bahasa-bahasanya gitu loh. Nah, ini yang serius ya, nggak canda ya. Oke, silakan. Ya, kepada sahabat sekalian yang menyaksikan live kita sekarang, kita sangat membutuhkan bantuan teman-teman. Saya mewakili dari Institute Law and Justice, sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman. Ingat, saya tidak butuh bantuan uang dari teman-teman, saya tidak butuh yang lain, hanya saya butuh jempol teman-teman. Jempol teman-teman untuk mengklik link petisi online yang dilakukan oleh YLAJ. Bisa teman-teman klik dan tanda tangani. Identitas teman-teman di situ rahasia, tidak bakalan ada yang bisa melihat siapa yang sudah menandatangani kecuali setelah teman-teman share. Nah, tidak ada yang perlu ditakutkan juga untuk penandatanganan itu, tidak ada sanksi. Ini bukti kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama melawan korupsi di kampung kita ini. Oke, kalau harapan Bung Fawer sendiri terhadap Wali Kota Pematang Siantar, apa harapan Bung Fawer sendiri? Ya, harapan saya, Pak Wali, jangan hanya di rumah, ya jangan hanya duduk-duduk aja. Lihat dong kami masyarakat Siantar ini. Siantar belum new normal, tapi kondisinya sekarang bukan hanya kayak new normal, sudah seperti tak pernah mengalami proses COVID. Jadi Bapak lihat dong kami masyarakat Siantar. Seorang pemimpin pasti akan didengarkan cakapnya. Tapi begitu Pak Epriansa tidak menghiraukan masyarakatnya, saya rasa tidak ada masyarakat juga yang akan menghiraukan perkataan Bapak. Jadi bangkitlah dari tidur Bapak, karena rakyatmu sudah pada menunggu ini. Sudah pada menunggu. Ya. Oke, bagus sekali bahasa-bahasa dari Bung Fawer. Sebelum kita lanjut ke Simalungun ya, ada nggak indikasi bahwa tikus sembako di Siantar ini diakomodir atau diketahui oleh Bapak Wali Kota kita? Ya, saya rasa itu sangat kuat. Sangat kuat ya? Ya, sangat kuat pasti. Ya, urusan bansos ini sama si Ala ini ya. Si Ala yang mengkoordinir. Kalau ada yang butuh-butuh, ada pihak ketiga, ada apa, yang penting-penting, oke, sama pihak ketiga lah yang ngurus. Yang inilah yang mengurus ini gitu. Si A. Saya rasa gitu bisa, ya, saya analogikan itu pasti ya instruksi daripada Pak Wali gitu untuk mengkoordinir ini semuanya gitu. Jadi mengkoordinir supaya bansos ini siapa mainnya, yang dinas sosial menjadi garda terdepan tidak jadi pemain, kan gitu kan? Betul.
Berarti ini memang instruksi dari Bapak Wali Kota menurut pengamatan dari ILAJ. Oke, masih belum tersambung dengan Saudara Power, mungkin sinyalnya. Tadi Saudara Power mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa permainan sembako, tikus sembako di Pematang Siantar itu dikoordinasikan atau dimainkan atau atas perintah dari Riansa. Nah, kemungkinan kita lihat Bung Power katanya HP-nya mati. Harapan dia kepada Bapak Wali Kota supaya Bapak Wali Kota turun, jangan di rumah-rumah aja, jangan apalah maksudnya istilahnya, jangan hanya tidur tapi ya ikut dong bergabung, ikut dong kita memainkannya, mengatur semua ini sehingga masyarakat Siantar yang sangat membutuhkan sembako itu bisa dapat menikmatinya. Saya ingin membagikan sedikit aroma korupsi sebelum kita tutup. Pengelolaan anggaran dalam penanganan COVID oleh GTPP COVID-19 Pematang Siantar sejauh ini tidak transparan kepada publik. Melalui refocusing, ada pos anggaran ke Dinas Kesehatan, RSUD Jasamen Saragi, dan Dinas Sosial. Informasi yang diperoleh untuk Kota Pematang Siantar, APBD yang disalurkan untuk penanganan COVID sebanyak 56 miliar. 56 miliar, mungkin itu angka yang sangat besar, dan sampai sekarang kalau nggak salah baru sekitar 11 atau 16 miliar ya, 14 miliar yang sudah dihabiskan oleh Pemko Pematang Siantar. Dari sisa dana 56 berarti masih ada sekitar berapa? Oke, sekitar gabung lagi nih Bung Pawer. Oke, Bung Power, oke, tadi sudah harapannya tadi sudah disampaikan kepada Siantar. Apa harapan Bung Power kepada Bapak Bupati Simalungun? Ini masih ada kendala ini sinyal ini Bung Power ini. Bung Power, aduh, semoga sinyalnya diperbaiki. Padahal diskusinya sangat bagus. Saya juga ingin memberitahukan kepada pendengar kita bahwa Bung Power ini sekarang ini sedang mengambil sekolah doktor ya. Doktor di salah satu universitas yang ada di sini. Semoga Bung Power untuk Kota Pematang Siantar. Belum lagi tersambung dengan Bung Power. Kita masih menunggu sebentar lagi Bung Power akan ada, dan Bung Power juga mengajak kepada kita semua pendengar Reta News bahwa butuh dong kita untuk mendukung mereka dengan cara ikut mainkan jempol untuk petisi yang akan mereka bawa ke KPK. Saat ini petisi mereka sudah kurang lebih 150 orang yang ikut bermain, ikut menandatangani, istilah kita menandatangani walaupun melalui digital. Dan target mereka ada sekitar 500. Dan juga ini sebagai tanda bahwa rakyat Siantar Simalungun bersatu untuk melawan korupsi di daerahnya sendiri. Kemudian saya bacakan juga lagi, tertutupnya informasi soal anggaran COVID-19 menguatkan kecurigaan sejumlah pihak. Saat penyaluran JPS tahap pertama, aroma korupsi pun terendus. Dugaan penyelewengan dana mencuat ke permukaan, yang itu yang dikatakan tadi Bung Power yang mereka sekarang lagi bawa. Dan mereka sudah melaporkan Kota Pematang Siantar 2 kali. Karena mereka pertama kali katanya tidak mencukupi, karena kok KPK itu kan harus 1 miliar minimal korupsi. Dan semoga Bung Power sudah bisa bergabung lagi, Bung Power. Suaranya tidak ada Bung Power, suaranya tidak ada. Bung Power, udah bisa bergabung lagi? Udah bisa Bung Power?
Bung Power. Oke, sudah bisa tergabung. Coba. Udah kedengaran? Udah. Oke. Bung Power. Ya. Sorry ya Bapak. Simalungun, apa harapan Bung Power? Apa pesan Bung Power kepada Bupati Simalungun Bapak JR Saragih? Ya, yang menjadi pesan kita kepada Bapak JR Saragih, Bapak Bupati Kabupaten Simalungun, rasa simpatinya sudah sangat bagus, Pak. Rasa simpati sudah sangat bagus dan sudah sangat begitu cepat untuk merespon setiap proses-proses atau proses penanggulangan ataupun pencegahan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Tetapi mohon diperhatikan, jangan terlampau memaksakan diri sampai dengan menabrak regulasi-regulasi yang ada. Gitu. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 itu jangan dialokasikan, dananya jangan digunakan, Pak. Jadi penggunaan dana yang tepat. Jadi jangan kita jangan sor-sornya aja, kalau bahasa anak siantar mungkin gitu ya. Jangan sor-sornya aja, tapi kita harus lihat regulasi yang ada gitu. Kalau menurut Bung Power, apakah Bupati Simalungun benar-benar mencegah atau ingin beda ya, mencegah atau mengobati? Menurut Power, Bupati Simalungun sepertinya lebih suka memang mengobati. Nah, ini yang harus juga digarisbawahi. Karena bicara soal bansos ini, oke lah, kita kan bansos ini juga kan, APD itu kan termasuk juga sosial, bantuan sosial kan, untuk jadi menurut Bung Power lebih sukanya Bupati ini mengobati ya daripada mencegah ya. Memang ketahuan lah Bapak ini, Karena mengobati banyak anggarannya, Bang. Oh, mencegah nggak ada anggarannya Bung Power ya, aduh. Oke. Baru harapan Bung Power kepada masyarakat yang katanya masih banyak yang belum dapat atau orang yang punya duit tapi dapat. Apa harapan Bung Power? Ya, harapan kita sih kepada masyarakat yang belum dapat, yang tidak mendapatkan bansos, baik itu dari provinsi ataupun dari daerah dan juga pusat. Kalau memang Anda merasa Anda seharusnya layak mendapatkan itu, jumpai saja RT dan RW atau lurahnya. Jumpai, minta supaya datanya dimasukkan kembali. Kami ada beberapa juga yang kami fasilitasi, kami lihat memang layak tetapi datanya tidak dapat. Itu kami sampaikan, ada beberapa di Kecamatan Siantar di Kabupaten Simalungun, tetapi setelah itu karena dia nggak dapat dana bansos dari provinsi, dari kabupaten, dari provinsi, pada akhirnya dia bisa dapat gitu. Jadi harapan kita harus proaktif juga, jangan hanya berkeluh kesah tapi tidak menjumpai instansi atau pemangku kebijakan terkait supaya solusinya bisa diselesaikan. Bagi masyarakatnya yang seharusnya layak kehidupannya tapi mendapat bansos apa? Pak, ya memang seharusnya layak kita katakan itu masyarakat yang tak tahu diri ya kan. Karena tolonglah di tengah pandemik yang seperti ini kita harus menunjukkan rasa simpatik kita, harus lebih tergerak hati nurani kita. Layakkah kita menerima itu? Karena jangan sampai karena kita menerima itu orang lain yang seharusnya menerima itu jadi terabaikan. Konsekuensinya sangat besar, karena ini persoalan sejengkal, persoalan perut di tengah pandemik. Ya ketika salah sasaran untuk satu keluarga, berarti ada satu keluarga yang lain yang tidak mendapatkan, yang akan menderita. Nah ini yang seharusnya mereka pikirkan gitu. Dan saya rasa begitu itu dipublis namanya, dengan terbuka di kantor lurah ataupun itu di rumah RT, dipublis namanya, saya rasa pasti akan mengurangi kesimpang siuran penerimaan bansos ini, Pak. Oke, Bung Power, sebenarnya kalau makin panjang kita masih enak bercerita-cerita nih, nanti masih panjang. Karena terima kasih, dan Anda pantas mendapat bintang dan layak untuk mendapat gelar doktor. Kapan ini doktornya rencananya?
Kapan rencananya Jawa. ini? Dokternya kapan rencana Ya, ini? insya Allah 2022 awal selesai. Mantap. Tapi jangan tinggalkan Siantar ya, tetap berkarya untuk Siantar ya, Bung Power ya. Ya pasti, selama Bang Bongsu belum meninggalkan Siantar, kita akan tetap di sini. Oke, Bung Power. Sebagai kesan terakhir, pesan dan pesan kepada masyarakat di suasana COVID ini kan banyak fobia-fobia, ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan, atau juga ketakutan yang akhirnya menciptakan keberanian. Karena kalau udah di ambang batas ketakutan itu kan menjadi keberanian nih, Bung Power ya. Kita lihat sekarang Siantar ini kenapa tiba-tiba jadi tidak peduli ada COVID, karena ketakutannya sudah habis. Yang ada muncul keberanian. Keberanian yang sebenarnya pun juga punya pola dari pemerintah itu sendiri yang tidak jelas. Jadi saya mau tanya kepada Bung Power, apa yang harus dilakukan masyarakat Siantar Simalungun supaya tidak terlampau fobia, tetapi mereka tetap menjalankan protokol kesehatan? Nah, seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat Siantar Simalungun saat ini, ya kita harus bersama-sama. Ini kan situasi pandemi gitu. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini yang harus kita ingat. Meskipun kami juga sebagai posisi kontrol sosial di tengah masyarakat, kami menyadari kalau ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini harus tugas kita bersama. Ini kita harus bergandengan tangan bagaimana masyarakat mematuhi protokoler yang ada dan hidup dalam situasi tanda kutip kenormalan yang baru di saat ini. Ya kita harus patuhi itu semuanya gitu. Kayak regulasi masyarakat atau anjuran yang disampaikan oleh masyarakat, oleh pemerintah, ketika tidak bersambut ke masyarakat, ya ini akan sia-sia gitu. Ya masyarakat juga harus, apalagi kondisi sekarang yang kita lihat dari Sumatera Utara, Siantar Simalungun belum masuk new normal loh. Siantar Simalungun belum masuk new normal. Jadi ini sangat memuncak gitu di Siantar dan Simalungun, jumlahnya di atas 10 yang positif. Jadi ini harapnya menjadi perhatian kita bersama. Kita harus tunjukkan kalau masyarakat Siantar juga dan masyarakat Simalungun itu mampu kok untuk disiplin, mampu untuk hidup dalam situasi yang baru di tengah-tengah pandemik ini. Ya atur jarak, social distancing, physical distancing, menggunakan masker, dan itu saya rasa kita sudah bisa akses bersama protokoler yang ada. Oke, Bung Power, terima kasih untuk harinya, terima kasih untuk waktunya. Kita jumpa lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan saya juga masih berharap tokoh-tokoh muda mau diwawancarai oleh Hetan News dan membuat seperti ini. Saya tahu Bung Power juga punya sahabat-sahabat. Kita akan bahas topik-topik berikutnya bagaimana Siantar ini bisa bersuara melalui kita-kita anak muda ini. Sekali lagi kami dari Hetan News mengucapkan terima kasih atas waktunya Bung Power. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas segala sesuatunya. Kita akan jumpa dalam tema-tema berikutnya. Sampaikan salam pada sahabat-sahabat yang lain. Hetan News mencintai kalian. Oke, sampai ketemu Bung Power. Thank you. Oke, kepada pendengar dan juga pembaca, penonton dari Hetan News, sekian tadi informasi kita, bahasan kita. Ada tikus di balik sembako. Bung Power sudah belak-belakan menjelaskan bahwa dugaan korupsi yang ada di Kota Pematang Siantar sekitar 1 miliaran, sedangkan di Simalungun khusus hanya untuk bansos saja, bansos sembako itu sekitar 4 miliar. Dan semoga para pimpinan kita yang di atas sana juga APH seperti Polres dan juga Polda benar-benar ikut turun, karena itu hak rakyat, hak warga yang dipotong mereka, yang diambil mereka. Jadi ini sudah kejahatan kemanusiaan. Perlu juga kita mengatakan kepada mereka jangan terlampau jahat. Karena itu harapan kami kepada APH, tolong dong selamatkan Siantar Simalungun. Oke, ketemu lagi dengan saya si Ebong dalam obrolan si Ebong. Di lain waktu, di lain kesempatan. Sampai jumpa. Dan satu lagi sebelum saya akhiri, acara ini kami juga akan bisa tampilkan di YouTube Hetan News. Silakan subscribe YouTube Hetan News, ikuti YouTube Hetan News. Pembicaraan tadi kami dengan Power ada selengkapnya di YouTube Hetan News. Bye, sampai jumpa.